warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hadi Wijaya di channel Hadi Asamba, sebuah channel yang maunya sih jadi channel pendidikan. Kali ini saya akan memberikan video pembelajaran yang mananya nantinya video pembelajaran ini cukup unik ya. Karena apa? Karena video pembelajarannya berupa video pembelajaran kimia dan ada 3 part yang akan saya bagikan. Namun nantinya yang akan menyampaikan video pembelajaran kimia ini bukan saya, karena saya guru sejarah. Tapi yang menyampaikannya adalah Ibu Desi Amiati, SSI, salah seorang alumnus dari Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan Basic Science. Dan mudah-mudahan nanti video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua, terutama kamu yang menyukai video pembelajaran kimia. Dan ini bisa dimanfaatkan sebagai pembelajaran jarak jauh. Tanpa basa-basi lagi, silahkan ditonton. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa kalau suka di like, kalau tidak suka angkat jempolnya ke bawah. Kalau pengen di subscribe, silahkan di subscribe. Kalau tidak ya nggak apa-apa. Kalau ini bermanfaat, silahkan dibagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kimia kita, masih tentang senyawa hidrokarbon. Lanjutan bagian pertama. Jika sebelumnya kita lihat berdasarkan sifat, maka sekarang kita lihat berdasarkan tata nama atau bagaimana cara penamaannya. Yang pertama kita lihat adalah tata nama senyawa hidrokarbon alifatik berdasarkan rumus umum senyawa hidrokarbonnya. Nah, alkana mempunyai rumus umum yaitu CnH2n plus 2. Alkena CnH2n, jadi plus 2 nya dihilangkan, sedangkan alkuna CnH2n minus 2. Jadi kalau yang alkana plus 2, alkenanya plus 2 nya hilang, alkunanya minus 2 ya. Ini maksudnya minus 2 nya nanti jumlah H nya ya, dimana N adalah jumlah atom karbon. Nanti kita lihat bagaimana aplikasi rumus umum ini untuk pembuatan struktur senyawa alkana, alkena maupun alkuna. Oke, kita lihat tata nama alkana rantai lurus. Nah, dari rumus umum tadi, misalnya C itu adalah 1, maka aplikasinya ke dalam rumus umumnya tadi. Ini kita ulang ya. Nah, ini. Nah, jadi ini C, N-nya diganti dengan angka 1 ya. Jadi C1, 2N di sini. Jadi N-nya digantikan dengan angka 1, 2N berarti 2 dikali 1 plus 2. Maka C-nya sama dengan 1, H-nya 2 dikali 1 plus 2 sama dengan 4. Jadi C1H4 atau bisa juga dituliskan CH4 ya. Jadi C1 nya tidak perlu ditulis. Nah, kalau C nya 2 juga sama, jadi N nya diganti dengan angka 2 sehingga didapati rumus C2H6. Nah, berikut ini adalah rumus molekul serta rumus struktur ya, atau rumus bangun disebut dengan rumus struktur beserta namanya. Jadi CH4 itu namanya metana, C2H6 itu namanya etana. Nah, ini rumus bangunnya kalau C2H6 ya, ini ada ya, C2H6 CH3 ya. Itu dilihat tadi kalau C kan mengikat 4 atom H, makanya dia
jadinya CH3, satu ikatannya mengikat C yang di sebelahnya itu ya. Lanjut sampai dengan C10, H20, namanya adalah dekana. Ini dekana ya. Itu tadi rantai lurus. Nah, lalu bagaimana dengan rantai yang bercabang? Nah, kalau ada rantai bercabang ya, jadi ada nama khusus untuk rantai cabangnya, yaitu disebut dengan nama gugus alkil ya. Jadi yang alkana yang awalannya akhirnya ana, misalkan metana, diganti dengan il ya, dari kata alkil ini tadi, alkana jadi alkil. Jadi awalnya metana menjadi metil, etana, etil, propana, propil, seperti itu. Ini khusus penamaan untuk gugus alkil atau gugus cabang dari rantai utama yang rantai lurus tadi. Nah, ini dia. Nah, jadi bisa ada sekunder butil juga. Sekunder butil itu kalau bentuknya gugus alkilnya seperti ini ya, ini untuk gugus alkilnya seperti ini. Tuh, ini sekunder butil. Kalau dia seperti cabang 3 seperti ini namanya tersier butil. Tapi kalau cabang 3 seperti ini ke bawah seperti ini namanya isobutil ya. Nanti kita lihat bagaimana penerapannya di dalam senyawa hidrokarbon lengkapnya. Lanjut, ini ada contoh penamaan senyawa hidrokarbon. Nah, bagaimana cara memberi nama senyawa hidrokarbon? Di sini ada CH3, CH2, 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 CH3 ya. Jadi kalau dihitung C-nya ada 5, H-nya ada berapa ini? 12 ya. C5H12 ini masuk alkana berarti. Nah, bagaimana cara penamaannya? Maka kita buat dulu penomorannya ya. Jadi karena ini rantai lurus, boleh dari kiri ya, boleh dari kanan. Mau dari sini 1, 2, 3, 4, 5 boleh, karena ini sama dari kiri ke kanan sama. Nah, kalau dia C-nya 5 dalam nama alkana, tinggal kita ingat kalau 5 itu berapa gitu ya. Jadi ditambahkan nanti ujungnya tambahkan ana. Nah, jadi ini namanya adalah pentana, dari angka 5 menjadi kata penta. Kemudian karena dia tergolong alkana, maka dia ujungnya adalah ana gitu. Jadi penta ana, atau karena dia sama A nya itu di tengah ini, jadi ditulis langsung pentana. Nah, ini ada N strip. Ini maksudnya adalah normal pentana. Jadi maksudnya kalau dia rantainya lurus saja seperti ini, bisa juga disebut dengan normal pentana ya. Normal pentana boleh, atau pentana saja tidak apa-apa, sama saja. Nah, kalau di atas tadi rantai lurus, bagaimana dengan rantai yang bercabang? Tadi sudah kita lihat ya, ada penamaan nama khusus untuk rantai cabang, disebut juga dengan gugus alkil ya. Bagaimana cara penamaannya? Maka kita lihat dulu mana rantai yang paling panjang ya. Rantai yang paling panjang dihitung. Misalkan ini dari bawah 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kalau dari samping sini 1, 2, 3, 4, 5. Ini karena dia sama, jadi kita ambil yang gampangnya saja untuk rantai panjangnya. Jadi boleh ambil yang dari bawah atau dari atas. Kita ambil coba dari atas saja ya. Nah, seperti ini ya. Nomornya dari kiri. Kenapa dari kiri? Karena ini penomoran, untuk memberi penomoran
maka nomor satunya itu diambil dari yang mempunyai cabang paling dekat dengan ujung rantai utama. Makanya satunya di sini, ya, tidak boleh di sebelah sini, karena kalau diambil dari sini nomor satunya, maka cabangnya terlalu jauh gitu ya, dari nomor yang paling kecil gitu. Jadi untuk penomoran di rantai cabang, maka penomoran nomor satunya adalah yang paling dekat dengan ujung ada rantai cabangnya gitu. Ini 5 ya, sama dengan yang atas, berarti dia penta gitu. Kemudian ini CH3 tadi namanya adalah apa ya, bisa kalian lihat, kalau dan bisa dilihat di printoutnya ada namanya. Ini gugus alkilnya atau rantai cabangnya namanya adalah metil ya, dari metana, karena dia kehilangan satu H maka namanya adalah metil. Lalu bagaimana penamaannya? Nah, kita tulis dulu angka 2. 2 ini dari mana? Dari sini ya. Jadi 2 ini sini. Ini menunjukkan bahwa di C nomor 2 terdapat gugus alkil atau rantai cabang gitu ya. Nah, rantai cabangnya apa? Yaitu metil. Ya, jadi rantai cabangnya apa? Maka di situ langsung dituliskan 2 metil, artinya metil ini berada di posisi C nomor 2. Kemudian setelah dinamai rantai cabangnya, maka yang terakhir adalah tuliskan rantai utamanya. Dari 5C berarti dia adalah pentana ya, itu ya. Ini namanya, jadi 2 metil pentana. Nah, ini bisa seperti yang saya bilang tadi. Kalau gugus alkilnya berada di dekat paling ujung sini, maka nomor yang awalnya itu adalah di sini, dia nomor 1, bukan nomor 5. Jadi seperti ini dia kebalikan dari yang atas nih ya. Nih. Ya, sama. Jadi namanya sama, 2 metil pentana, meskipun ini posisi CH3-nya ada di sebelah kanan, sini sebelah kiri, tapi sama penomorannya juga. Di sini di sebelah kanan, yang ini sebelah kiri. Jadi tidak sama dengan yang ini, tidak boleh seperti ini. Ya, jadi posisi gugus alkil itu menentukan sekali dari mana penomorannya berasal ya. Jadi penomoran nomor kecil berasal dari yang memiliki gugus alkil paling dekat dengan ujung rantai utama. Lalu untuk substituen cabang yang sejenis dinyatakan dengan awalan ditri, tetra, penta, dan seterusnya. Ini maksudnya adalah kalau di dalam suatu senyawa memiliki 2 gugus alkil yang sama, ini kan metil sama ada 2, di posisi sama juga, di posisi nomor 2, maka sebutkan saja dia 2,2, berarti dia di sini ada 2 metil yang terikat pada C nomor 2. Nah, karena dia metil, itu metilnya ada 2, maka ditambahi atau disisipi kata di ya, yang di sini artinya adalah 2. Jadi 2,2 dimetil. Nah, propana karena dia C-nya ada, rantai utamanya C-nya ada 3 ya. Boleh nggak kalau ini nomor 1 dan 3-nya dari atas ke bawah atau bawah ke atas? Boleh, karena jumlahnya sama, ke samping kiri kanan sama 3, samping atas bawah sama 3 gitu ya, kecuali kalau dia berbeda seperti yang di samping ini. Nih kan ini ada 4, sini 3. Nah, kalau ke sini
ada 4 juga. Nah, ini bisa kalau C satunya nomor di sini boleh, tapi kita ambil yang paling mudah saja. Ambil yang lurusnya. Kalau dia lebih panjang dari yang lain atau mempunyai panjang yang sama dengan yang ke samping, kiri, kanan, atas, bawah mungkin, jadi kita ambil saja yang lurus gitu ya. Nah, di sini ada 3 rantai cabang gugus alkil metil ya, ada 3 di sini. 2 di posisi C nomor 2 dan 1 metil ada di posisi C nomor 3. Maka langsung dituliskan saja di posisinya. Posisi 2-nya ada 2 metil, di posisi 3-nya ada 1, jadi 2,2,3. Karena tadi metilnya ada 3, maka sisipkan kata tri yang artinya 3. Jadinya 2,2,3 strip trimetil butana. Butana karena dia C-nya ada 4 dan dia termasuk alkana ya. Alkana kenapa? Dari mana tahu alkana? Karena dia ikatannya adalah ikatan tunggal semua, tidak ada ikatan rangkapnya. Lanjut, bagaimana dengan substituen cabang? Kalau dia berbeda, misalkan ada metil, ada etil, ada propil, gitu ya. Jadi cabangnya itu ditulis berdasarkan huruf alfabet. Jadi A, B, C. Antara metil, etil, propil, mana yang duluan disebutkan? Antara metil dan etil pasti etil duluan, seperti itu. Jadi etil duluan, meskipun posisinya itu lebih duluan, ada seperti ini. Metil di posisi nomor 2, sedangkan ini C2H5 ini adalah etil, ada di posisi nomor 5. Karena dia menurut alfabet huruf awalnya adalah E, maka dia kalau penamaannya ini dituliskan di awal duluan ya. Jadi penomorannya, ingat, cari penomorannya itu lihat yang ada cabangnya yang paling dekat dengan ujung rantai ya. Sini kan bisa dilihat, kalau di sini ini nomor 3 dia sini, kalau di sini ada di nomor 2 cabangnya. Jadi dipilih nomor satunya dari sini ya, dari kiri ini. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 berarti hepta. Karena dia ikatan tunggal semua, kovalen tunggal, berarti dia alkana. Jadi namanya nanti ujungnya adalah heptana. Lalu sebutkan yang nama awal tadi. Posisi etil ada di posisi nomor 5. Karena menurut alfabetik dia E duluan disebut, maka ditulis 5 etil duluan ya. Kemudian 4 isopropil. Nah, ini ada pengecualian. Kalau isopropil dia tetap dimasukkan ke dalam urutan alfabetik, tapi kalau yang di tri, sekunder, tersier tidak ya. Jadi dia tidak dimasukkan karena itu menunjukkan jumlah ya, jumlahnya gitu juga. Jadi 2,2 dimetil heptana. Jadi meskipun E dan I duluan, belakangan daripada huruf D ya, harusnya D duluan ya, tapi karena dia diabaikan, maka yang dilihat adalah M dari kata metilnya saja. Jadi etil, isopropil, metil itu urutan alfabetiknya. Jadi seperti itu penamaan untuk rantai yang bercabang dalam senyawa alkana. Lanjut ya, tata nama senyawa alkena. Ya, lanjut tata nama senyawa alkena rantai bercabang. Ini langsung ini ke rantai yang lurusnya.
Nah, ini rantai lurusnya sama seperti yang alkana ya, tapi rumus umumnya adalah CnH2n. Tinggal masukkan jumlah atom C nya, ketemu rumusnya seperti apa. Baik, kita lanjutkan untuk tata nama alkena rantai lurus. Oke, dari rumus umumnya alkena yaitu CnH2n ya, N dengan N jumlah atom C. Nah, rantai alkena ini dimulai dengan C2. Kenapa C2? Karena alkena itu merupakan rantai dengan ikatan tak jenuh, yaitu ikatan rangkap 2 ya. Jadi diperlukan 2C untuk memulai ikatan rangkap tersebut ya. Jadi misalkan C2, maka jumlah H-nya adalah 4, C2 4, C3 H6, C4 H8 gitu. Jadi jumlah rantai maksudnya jumlah ikatan rangkapnya untuk yang semua rumus molekulnya ini ya, untuk rumus strukturnya, jumlah ikatan rangkapnya dalam satu senyawa itu semuanya hanya satu saja, sedangkan yang lainnya adalah ikatan tunggal ya. Jadi ini untuk yang kembali dulu. Ya, jadi rumus strukturnya seperti ini. Namanya adalah etan, etena, propena, 1 butena, 1 pentena. Jadi maksudnya 1 ini adalah berarti posisi ikatan rangkapnya itu ada di C nomor 1, diawali di C nomor 1 ya, ke C nomor 2, di C nomor 1 ke C nomor 2. Jadi di sini angka 1 ini menunjukkan posisi ikatan rangkapnya ya. Jadi kemudian berdasarkan penamaannya, karena ini tadi adalah alkena ya, jadi ujungnya itu diganti dengan kata ena. Tadi kalau alkana ujungnya adalah ana, maka kalau alkena itu ena. Makanya di sini kalau yang jadinya etena nih ya, yang di alkana tadi etana ya, ini kalau alkena dia etena. Berarti E ini menunjukkan bahwa dia mempunyai ikatan rangkap 2 dalam senyawanya gitu. Lanjut untuk tata nama alkena yang rantainya ada cabangnya. Nah, sebelumnya kita lihat penomoran untuk yang alkena rantai lurus ya. Penomoran berawal dari rantai yang mempunyai ikatan rangkap paling dekat dengan ujung rantai terpanjang nih. Jadi nomor C nomor 1-nya itu dimulai dari yang mempunyai ikatan rangkap ya, dekat dengan ujung. Nah, itu dikasih nomornya nomor 1 ya, bukan yang seperti ini ya. Ini kan bukan 4 pentena, tapi 1 pentena. Jadi C yang ikatan rangkap 2-nya di posisi C nomor 1 ke 2 gitu. Jadi nomornya 1, bukan dari begini. Nah, jika ada rantai cabang, maka selain ikatan rangkap yang dilihat, juga berdasarkan rantai cabang yang paling dekat ujung rantai dekat ikatan rangkapnya. Ini ya, kalau yang ini jelas pasti C nomor 1-nya di sini, karena ini selain jumlah C-nya sedikit ya, ini C nomor 1-nya di sini, dan ikatan
gugus alkilnya di C nomor 2 di tengah. Jadi pasti di C nomor satunya ada di sini. Jadi namanya 2 metil. Jadi sebutkan dulu gugus cabangnya sama seperti penamaan alkana. Sebutkan dulu gugus alkil, gugus cabangnya 2 metil, berarti metilnya di posisi nomor 2. Kemudian 1 propena, artinya rantai yang memiliki ikatan rangkap berada di C nomor 1 gitu ya, ke C nomor 2. Jadi yang dituliskan itu adalah dari mana rantai cabang itu berasal. Ini kan ya, jadi kalau yang rantai alkana, dia kan di ujung dengan ujung ini sama CH3. Karena satu ikatan diputus untuk membuat ikatan rangkap, maka CH3 yang di ujung sini dihilangkan. Ini dalam alkena dihilang ya, jadi ikatan rangkapnya itu ke C yang di dekatnya gitu. Ini masih tetap sama, C tetap mempunyai tangan 4 gitu ya. Jadi ini C di tengah, 1 ke samping kanan, 1 ke bawah, 2 ke samping kiri, 1, 2, 3, 4. Sama yang ini juga C yang nomor 1, hanya ada 2, berarti C nya 1, 2, 3, 4. Jadi tetap dia, jadi tetap ya, C nya itu tetap mempunyai 4 ikatan yang bisa berikatan dengan atom yang lain gitu. Lalu bagaimana kalau rantai cabangnya banyak ya, rantai cabangnya banyak, tetap dilihat sama seperti yang alkana juga. Lihat yang mana yang gugus alkilnya itu paling dekat dengan ujung, maka itu diberi nomor ya, nomor kecil ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Masih sama juga untuk penamaannya, kalau dia banyak gugus alkilnya, gugus cabangnya banyak dan mempunyai nama yang berbeda-beda, ini ada metil, ada etil, maka mengikuti urutan alfabet. Etil duluan baru metil ya, ingat D-nya tidak dimasukkan ya, jadi diabaikan. Jadi etil, metil itu yang dimasuk yang urutan alfabetik tadi. Kemudian ya, 4 etil, 2,3 dimetil, kemudian 2 heksena. 2 di sini artinya dia ikatan rangkapnya berasal dari C nomor 2 ke C nomor 3, ada di tengah sini. Makanya di sini 2 heksena, bukan tidak seperti ini yang sini tadi ya. Ini 1. Ya, yang ini 2 gitu. Lanjut. Urutan penomoran pada rantai utama dimulai dari salah satu ujung rantai yang posisi atom C berikatan rangkapnya mendapat nomor terkecil. Nah, bagaimana jika ada 2 ikatan rangkap dalam satu senyawa? Nomor posisi ikatan rangkap didasarkan pada nomor atom C yang berikatan rangkap yang nomornya lebih kecil. Ya, maksudnya bagaimana ya? Coba kita lihat ini contohnya. Ya. Oh. Ya, ini contohnya. Ada 2 ikatan rangkap dalam senyawa pentadiena ini. Ya, jadi penomorannya tetap mengikuti mana yang ikatan rangkapnya paling dekat dengan ujung. Ya, paling dekat dengan ujung, lalu diikuti ini gugus alkil yang terikat gitu ya, yang paling dekat dengan ujung juga. Penamaannya juga caranya sama. Karena di sini ada 2 metil, maka sebutkan dulu gugus alkilnya 2,4, itu artinya dia metilnya berada di posisi C nomor 2 dan C nomor 4. Jadi 2,4 di metil karena metilnya ada 2. Kemudian 1,3 pentadiena.
ya, 1,3 berarti rantai yang mempunyai ikatan rangkap 2-nya berada di posisi awal C nomor 1 dan C nomor 3 gitu. Jadi dituliskan juga angkanya 1,3. Pentadiena. Kenapa ada di? Karena ikatan rangkapnya ada 2. Jadi dimasukkan kata di. Jadi pentadiena, bukan pentena ya tadi, tapi pentadiena. Itu bedanya kalau dia mempunyai ikatan rangkap lebih dari 1. Kalau dia cuma 1 ikatan rangkapnya, maka langsung pentena seperti itu ya, butena, apalagi heksena seperti itu. Tapi kalau dia ada 2 ikatan rangkapnya, maka ditambahkan kata di. Misalkan ini penta, maka pentadiena. Kalau dia heksa, maka heksadiena. Sama juga kalau dia 3, misalkan okta triena gitu, berarti ikatan rangkap 2-nya ada 3 gitu. Ini juga contoh lain dari penamaan senyawa alkena di bawah ini ya. Lihat ini ada, jadi penomorannya dari bawah. Kenapa dari bawah? Karena yang kita gunakan ini kan senyawanya ini adalah senyawa pentena, karena di sini ada ikatan rangkap yang ke bawah ini, meskipun dia posisinya ke bawah. Ini penempatan atau penulisan yang membuat kalau sepintas melihat ini yang rantai utamanya itu yang lurus. Tapi kalau lebih teliti lagi, kita bisa melihat ternyata yang di bawah ini adalah ikatan rangkap 2. Jadi kalau dia ada ikatan rangkap 2 seperti ini, meskipun yang rantai yang lurusnya ini lebih panjang, maka dia bukan termasuk rantai utamanya. Jadi yang rantai utamanya itu adalah yang ada ikatan rangkapnya ini. Ya, ada ikatan rangkapnya. Jadi dari sini dia dari sama 1, 2, 3, 4, 5 ya penomorannya. Maka yang di samping kiri ini dia sebagai gugus alkil. Ini namanya 2 etil 1 pentena. Nah, bukan seperti ini ya. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, kalau tidak teliti maka bisa saja ada yang memberi nama seperti ini nih. Jadinya 3 metil denaheksena. Ini salah ya, penamaan yang salah. Oke, ini lanjut, disuruh cepat ini. Langsung ke slide selanjutnya, yaitu tata nama alkuna rantai lurus. Ya, sama seperti tata nama alkana dan alkena. Dia mempunyai rumus umum CnH2n-2 ya. Jadi ada bedanya rumus umumnya, ini bisa kalian ingat ya. Jadi semakin dia mempunyai banyak ikatan rangkap, maka H-nya juga akan semakin sedikit, dikurang 2 gitu. Jadi misalkan di C nomor 2 alkana itu, C nomor 2 itu H-nya ada 6. Jadi kalau di alkena dia berkurang 2 jadi C2H4. Nah, di alkuna dia dikurangi 2 lagi menjadi C2H2 seperti ini ya. Jadi ini sama seperti yang alkena tadi. Jadi posisi ikatan rangkapnya ada di C nomor 1 semua. Jadi ada 1 ikatan rangkap di suatu senyawa rantai lurus alkena ya. Ikatan rangkapnya adalah ikatan rangkap 3. Jadi ini masih tetap pada kekhasan atom karbon, ya, bahwa C itu bisa mengikat 4 atom karbon yang lain. Jadi 3 ikatannya mengikat C yang ada di sebelah kiri ini, sama juga C yang sebelah kiri 3-nya untuk berikatan dengan C yang sebelah kanan, 1-nya digunakan untuk berikatan dengan H. Nih. Jadi 3, 4 sama juga yang lain seperti itu.
Ya, untuk namanya juga ana berganti dengan ena, maka kalau alkuna dia menjadi una juga. Jadi etuna, pentuna, heksuna gitu ya. Lanjut ke tata nama alkuna rantai bercabang. Intinya sama seperti alkena yang rantai bercabang juga maupun yang rantai lurusnya. Jadi penomoran, penamaan sama ya. Kalau dia ada beberapa rantai cabangnya ya, kita maka mengikuti urutan alfabetik, kecuali yang di tree tadi itu tidak termasuk, hanya iso yang masuk di tetap urutan alfabetik. Kemudian kalau dia ada 2 atau lebih ikatan rangkap dalam satu senyawa, maka tetap penomorannya dilihat dari ikatan rangkapnya itu mana yang paling dekat dengan ujung, itu yang dinomori nomor 1 gitu. Nah, tapi yang terakhir ini ada bagaimana kalau dia mempunyai 3 macam jenis ikatan dalam satu senyawa itu. Ada ikatan tunggal, ada ikatan rangkap 2, dan juga ada ikatan rangkap 3. Maka penomorannya diambil dari C yang mempunyai ikatan rangkap 2 itu ya dia. Jadi meskipun di sini yang C rangkap 3-nya juga ada di ujung ya, tapi untuk penomorannya ambil yang mempunyai ikatan rangkap yang lebih sedikit, yaitu ikatan rangkap 2, yaitu alkenanya. Jadi alkenanya disebutkan lebih dulu. Jadi 1 heksen 3,5 di una. 3,5 berarti posisi alkunanya, ikatan rangkap 3-nya ada di posisi 3 dan 5 di, karena dia ada 2, jadi 3,5 di una. Heksen berarti dia rantai C-nya itu ada 6 ya, jadi 1 heksen 3,5 di una. Nah, ini juga sama di una juga di sebelahnya. Nah, ya semoga jelas. Kalau tidak jelas silakan diulang-ulang terus videonya sampai mengerti. Kemudian silahkan mencoba untuk menguji pemahaman kalian semua dengan mencoba mengerjakan atau memberi nama senyawa-senyawa ini A, B, C, D. Oke. Terima kasih sudah mau mendengarkan sampai ngantuk-ngantuk.